Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metodologi penelitian kesehatan. Next. Untuk anggota kelompok saya sendiri ada Fitria Purnama Ramadhani sebagai pemateri, Nur Iftita Azahra sebagai pemateri, saya sendiri Andi Natasha Syahramasdin sebagai moderator, Nur Fadila Sudia sebagai pemateri, dan Novrianti Valeriana Putri Amran sebagai pemateri. Untuk pemateri pertama saya persilahkan. Baik, saya Nur Fadila Sudia dengan NIM O1A1.154. Kita masuk pada pengertian penelitian. Penelitian atau research itu pada hakikatnya adalah proses mencari kembali informasi atau fakta secara ilmiah, di mana ciri-ciri utama penelitian adalah bersifat sistematis, mengikuti langkah-langkah baku, terkontrol, di mana terencana dan bukan khayalan, empiris, diambil berdasarkan fakta yang dapat diamati, dan kritis menggunakan nalar logis. Tujuannya adalah untuk menentukan, menemukan, membuktikan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Next. Lanjut pada penelitian kesehatan. Penelitian kesehatan memiliki objek yang unik, yaitu manusia yang dilihat dari aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ruang lingkupnya yang luas mencakup dua disiplin ilmu utama, yaitu ilmu biomedis seperti kedokteran dan farmasi, dan ilmu sosial seperti kesehatan masyarakat dan ilmu perilaku. Contoh konkretnya adalah penelitian untuk menemukan vaksin, pola penularan penyakit, atau efektivitas sebuah program promosi kesehatan. Next. Lanjut pada etika penelitian kesehatan. Karena melibatkan manusia, etika adalah pondasi yang tidak boleh dilupakan. Terdapat 3 prinsip etika dasar. Pertama, menghormati martabat dan otonomi subjek penelitian. Yang kedua, berbuat baik dan tidak merugikan. Dan ketiga, keadilan dalam pembagian beban dan manfaat penelitian. Setiap penelitian yang melibatkan manusia itu wajib mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik terlebih dahulu. Next. Tujuan dan manfaat penelitian kesehatan. Secara umum, tujuan penelitian kesehatan adalah untuk menemukan fakta baru, menganalisis hubungan antara fenomena, dan mengembangkan teori atau alat baru. Manfaatnya sangat nyata, mulai dari mendeskripsikan status kesehatan masyarakat, memecahkan masalah kesehatan seperti wabah penyakit, hingga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan kesehatan yang efektif. Next. Lanjut tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka bukan sekedar daftar bacaan yang kita kumpulkan, tapi lebih ke arah membangun landasan teori yang kuat. Dari tinjauan pustaka, kita bisa tahu penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian kita tidak tumpah tindih dan punya arah yang jelas. Sumber yang digunakan juga harus relevan dan juga up to date, misalnya dari jurnal ilmiah, buku teks, proceeding, sampai data resmi dari lembaga terpercaya seperti WHO dan BPS. Nah, yang paling penting kita juga harus hati-hati soal plagiarisme. Semua sumber harus kita citasi dengan benar supaya penelitian kita bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Next. Baik, saya Novrianti Valerina Putri Amran sebagai pemateri kedua. Materi selanjutnya yaitu tentang variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi fokus pengukuran dalam penelitian. Variabel independen berperan sebagai faktor yang mempengaruhi, sedangkan dependen adalah yang dipengaruhi. Ada juga variabel eksternal sebagai pengganggu, serta variabel demografi yang menggambarkan karakteristik responden. Semua variabel ini diukur dengan skala berbeda. Nominal hanya berupa kategori, ordinal menunjukkan tingkatan, interval berbentuk angka tanpa nol mutlak, dan rasio dengan angka serta nol mutlak. Kemudian hipotesis.
Hipotesis adalah dugaan sementara sebagai jawaban atas rumusan masalah. Ia harus jelas, bisa diuji, dan sesuai dengan teori atau pengetahuan yang ada. Jenisnya beragam, mulai dari hipotesis nol yang menyatakan tidak ada hubungan, hingga hipotesis alternatif. Berdasarkan tujuan, hipotesis dapat bersifat deskriptif, komparatif, maupun asosiatif. Next. Selanjutnya, desain penelitian. Yang pertama, observasional. Dalam penelitian observasional, peneliti hanya mengamati tanpa memberi intervensi. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi, misalnya lewat survei. Sementara desain analitik bertujuan menganalisis hubungan dengan bentuk cross-seksional untuk satu waktu, case control yang bersifat retrospektif, dan cohort yang bersifat prospektif. Next. Nah, berbeda dengan observasional, penelitian eksperimental melibatkan intervensi dari peneliti. Pra-eksperimen adalah bentuk paling sederhana tanpa kelompok kontrol. Kuasi-eksperimen sudah menggunakan kelompok kontrol tetapi tanpa pengacakan sempurna, sedangkan true eksperimen adalah desain paling kuat karena memakai kontrol dan pengacakan. Contohnya pretest, post-test, control group, atau Solomon design. Next. Selanjutnya, penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif berorientasi pada angka, memakai instrumen besar, dan analisis dengan statistik. Sebaliknya, kualitatif berfokus pada kata-kata dan makna. Peneliti menjadi instrumen utama dan desainnya lebih fleksibel. Pemilihan pendekatan sangat bergantung pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Oke, baik. Selanjutnya masuk pada populasi dan sampel. Nah, jadi populasi itu adalah seluruh kelompok subjek yang ingin kita teliti. Nah, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar kita ambil datanya. Nah, untuk sampel harus representatif, artinya mewakili seluruh karakteristik populasi. Nah, untuk memastikannya kita menggunakan kriteria inklusi atau syarat untuk masuk penelitian dan eksklusi alasan untuk dikeluarkan dari penelitian. Lalu selanjutnya adalah teknik sampling. Jadi teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua. Ada probability sampling seperti simple random dan stratified, memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih. Lalu sehingga lebih dapat digeneralisasi. Nah, yang kedua itu ada non-probability sampling. Nah, dia lebih didasarkan pada pertimbangan peneliti dan sering digunakan pada penelitian kuantitatif atau teknik populasi sulit dijangkau. Lalu selanjutnya eh, pada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dia dikumpulkan dengan berbagai metode. Di antaranya yaitu wawancara, baik terstruktur maupun tidak. Dia itu cocok untuk mendapatkan informasi mendalam, lalu kuesioner efektif untuk menjangkau responden dalam jumlah besar. Observasi memungkinkan kita melihat perilaku langsung, sementara dokumentasi memanfaatkan data yang sudah ada seperti rekam medis atau laporan tahunan. Lalu selanjutnya itu ada analisis data kuantitatif. Saya persilakan kepada teman saya. Baik, ada analisis data kuantitatif, yaitu ada 3 macam, yaitu statistik deskriptif, yaitu mean, median, modus, dan presentase. Statistik inferensial, uji T, ANOVA, C-square, dan korelasi. Yang ketiga ada software SPSS, Stata, dan R. Analisis data kuantitatif dimulai dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan data mean, media, dan presentase. Selanjutnya, data statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. Pemilihan uji statistik seperti uji T, ANOVA, dan C-square tergantung pada jenis data, jumlah kelompok, dan apakah data berdistribusi. Diagram lalu dikritik kesimpulan. Teknik analisis seperti analisis
Maaf, maksudnya tadi jenis kelompok dan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Software seperti SPPS sangat membantu dalam proses ini. Selanjutnya ada analisis data kualitatif. Ada teknik yaitu reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Metode konteks analisis dan tematik analisis. Triangulasi untuk validasi data. Analisis data kualitatif adalah proses yang interaktif dan berkelanjutan. Data yang berupa teks, deskripsi wawancara direduksi, disajikan dalam bentuk matris atau diagram, lalu ditarik kesimpulan. Teknik analisis seperti analisis tematik atau analisis konten untuk memastikan keabsian datanya. Digunakan triangulasi, yaitu memeriksa data dari diuji statistik, bandingkan p-value, dan simpulkan. Terus kesalahan tipe alfa dan tipe 2 beta. Menguji hipotesis adalah inti dari analisis inferensial. Langkah-langkahnya dimulai dari merumuskan hipotesis, nol, dan alternatif, dan menetapkan tingkat signifikansi alfa biasanya 5%. Memilih uji statik yang tepat membandingkan nilai P yang dihasilkan dengan alfa dan akhirnya mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis nol. Jika kita harus waspada terhadap kesalahan tipe 1 menolak H0 yang benar dan tipe 2 menolak H0 yang salah. Selanjutnya ada penyajian hasil. Ada tabel grafik, diagram, interpretasi hasil, dan pembahasan. Yang ketiga ada bandingkan dengan teori dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian harus disajikan dengan jelas dan objektif. Gunakan tabel grafik atau diagram untuk memvisualisasikan data. Bagaimana pembahasan adalah tempat untuk mengintegrasikan hasil, menjawab rumusan masalah, dan menjelaskan mengenai hasil biasa seperti dengan membandingkan dengan teori dan temuan penelitian sebelumnya. Itulah dia tadi penjelasan dari para pemateri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kesehatan itu harus bersifat sistematis, etis, dan berbasis bukti. Untuk kunci keberhasilan dari suatu penelitian, metodenya itu harus tepat, analisisnya akurat, dan interpretasinya itu jelas. Dan kontribusi akhirnya dapat berupa pengembangan ilmu dan juga peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Itulah dia tadi presentasi dari kami kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.